Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar Radio Sulaiman dimanapun Anda berada, yang kami cintai, kami senantiasa rindu ya bertemu dengan Anda sekalian dalam yaitu keadaan kita saat ini, saling memberikan dan mengambil dan memberi ya, mengambil ilmu dan memberi ilmu. Ini suatu suasana yang sangat kita senangi ya. Kita mohon Allah SWT, kita rindui, karena kita berkumpul, kita bersua, berjumpa adalah untuk membaca ayat-ayat Allah SWT. Kita bertemu untuk membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan tidak suatu kaum bertemu, berkumpul, lalu dia membaca ayat Allah SWT, mempelajarinya. Kita mohon nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan kepada mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, rahmat diberikan kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan menaungi ke langit dunia. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan manusia-manusia yang hadir dalam menuntut ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjauhan ya, badan ya, berjauhan tempat. Namun kita dekat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan bersatu hati kita ini ya, tidak berselisih, tidak bertengkar gitu ya. Namun terasa dekat ya dengan kita melalui media televisi, parabola maupun media-media YouTube, Facebook dan sebagainya, di handphone ya. Terasa dekat sekali kita ini. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala berjumpa ya untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dalam masalah doa ya, dalam masalah doa. Kita akan masih membahas tentang surat Al-Ahqaf ya, ayat ke-15, di mana salah satu doa yang hendaknya kita panjatkan kepada Allah dengan doa ini ya, doa yang terdapat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana a'mal salihan tardahu waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan agar Engkau dapat memberi petunjuk padaku ya Allah, untuk dapat beramal saleh yang Engkau ridhoi, dan jadikanlah, perbaikilah keturunanku, dan jadikanlah aku orang-orang yang bertobat. Doa ini dalam surat Ahqaf 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi." Kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya, walidayhi ya, ayah dan ibunya. Namun Allah sebutkan keutamaan ibu di sini. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu fi 30 syahra wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya mengandungnya, melahirkannya dalam keadaan yang susah. Lalu 30 bulan mengandung, menyapih ya, menyusui. Di sini kita lihat keutamaan ibu, dan kita telah membaca pada pertemuan yang lalu ketika ja'a rajul ila ashabi ila Rasulullah SAW. Dia datang seorang kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man haqqun nas bi husni sahabati?" Siapa manusia yang aku paling berhak berikan kebaikan dalam aku bermuamalah dengannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qal ummuka, ibumu." Dia bertanya lagi, "Tsumma man?" "Ummuka." 3 kali, ummuka, ibumu. Lalu setelah itu, abuka, ayahmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan
bagaimana kedudukan berbuat baik ya kepada ibu, berbuat baik kepada orang tua, ayah dan ibu. Dan Allah sebutkan dalam hadis ini, wasaina, dalam tafsir ayat ini, wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, dalam Mukhtasar fi Tafsir, wa amarna al-insan, kami memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Amrun muakkadan, kami perintahkan dengan perintah yang benar-benar ditekankan oleh Allah SWT. An yuhsin ila walidayhi, hendaknya dia berbuat baik, berihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan yaburrahuma, hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya fi hayatihima, tatkala orang tua masih hidup, kedua-duanya masih hidup, maupun wa ba'da mamatiha, wa ba'da mautiha, setelah kematian juga hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Bima la mukhalifa fihi lisyak, yaitu adalah suatu yang tidak menyelisih syariat dalam berbuat baik kepada orang tua. Wasainal insan, kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa bil walidaini ihsana hamaduhu ummu kurha wa wada'athu kurha. Ayat ini kalau kita melihat tafsir Al-Baghawi, rawa Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, idza hamalatil mar'atu, menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala setelah mengenang ibu ya, bagaimana beratnya ibu itu melahirkan, mengandung dan melahirkan, hamad ummu kurha wa wada'at kurha. Kemudian Allah sebutkan sini wa fisaluhu 30 syahra, ya, mengandung dan menyapihnya 30 bulan. Menyapihnya 30 bulan. Apa yang dimaksud di sini wa hamluhu wa fisaluhu, mengandung dan menyapihnya 30 bulan? Yani kata Imam Abbas radhiyallahu anhu, idza hamalatil mar'a tis'ata ashhur, jika wanita itu hamil ya 9 bulan, a'dha'at ihda wa 20 syahran, hamil 9 bulan kemudian melahirkannya, maka dia akan menyusui anaknya 21 bulan. Jadi sesuai dengan ayat ini 30 bulan. Ini secara umum ya, mayoritas wanita demikian. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Aqaf ayat ini ya. Menyapihnya, hamilnya ya, seorang ibu mengandung anaknya dan menyapihnya 30 bulan. Kata Ibnu Abbas, jika perempuan itu mengandung 9 bulan, ila hamalatil mar'atu tis'ata ashhur, maka arda'at ihda wa 20 syahran, dia akan menyusui anaknya 21 bulan ya, menyapih, kemudian menyapihnya. Wa idha hamalat 6 ashhur, jika dia hamil 6 bulan, arda'at arba'ata, dia akan menyusui arba'atan wa 20 syahran, 24 bulan. 6 ya, jadi 30 bulan kurangi, kalau 6 berarti kalau 6 bulan sudah keluar janinnya gitu ya, maka 24 bulan dia menyusui. Kalau 8 bulan gitu ya, 8 bulan dia sudah keluar janinnya, maka kurangi 38, sekitar 22 bulan dia menyusui dan menyapihnya. Fadzalika qauluhu ta'ala, kemudian wa idha hamat 6 ashhur arba'ata wa 20 syahran hatta idha balagha ashudda,
sampai dia mencapai kekuatan, ya, nihaya quwwati, akhir kekuatan manusia. Usia berapa manusia mencapai akhir kekuatannya itu? Ghayata syababihi, telah sampai pada masa mudanya, puncak masa mudanya manusia itu. Wastiwaihi wa huwa ma baina thamaniya asyrata sana ila arba'ina sana, yaitu antara 18 tahun hingga 40 tahun. Itulah masa manusia mencapai kekuatan tubuhnya, ya, antara 18 sampai 40 tahun. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan kalau Allah berfirman dalam surat Al-Aqaf ayat 15 ini, hatta idza balagha syuddah wa balagha arba'ina sana, dia telah mencapai masa kekuatannya, dia telah mencapai usia 40 tahun. Arba'ina sana. Para ahli tafsir menafsirkan ayat ini turun pada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, seperti As-Sudi wa Dhahak yang mengatakan nazalat fi Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun ada lagi ahli tafsir yang lain berpendapat nazalat fi Abi Bakar As-Siddiq wa abihi Abi Quhafa Uthman bin Amr wa ummihi Ummul Khair binti Sahar bin Amr. Namun ada pendapat lain, ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, dan juga kepada ayahnya yang bernama Abu Quhafa Uthman bin Amr, dan juga kepada ibunya, ya, semuanya muslim dan muslimah. Dalam awal ayat tadi, ya, di mana Allah Ta'ala firman, wasainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ini masih berkaitan dengan birrul walidain, ya, doa-doa ini. Rasulullah SAW pernah ditanya sahabatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 527, Sa'altu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal habbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah, ya Rasulullah? Qal as-salatu ala waktiha, salat sesuai waktunya. Qal thumma ayyu, lalu apa wahai Rasulullah? Qal thumma birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, lalu apa wahai Rasulullah SAW? Qal al-jihad fi sabilillah. Rasulullah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, kana sahabat, kita lihat penjelasan hadis ini, kana sahabatu radhiyallahu anhum lihirsihim ala ma yuqarribu min ridallah azza wa jalla kathiran ma yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an afdalil a'mal. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah manusia-manusia yang sangat tamak. Tamak harta? Bukan. Tamak berbuat kebaikan. Mencari amal-amal yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini juga tidak kita tiru, ya. Kita berusaha melakukan satu amal agar amal kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencari amal yang kedua yang mendekatkan diri kita kepada Allah, birrul walidain, baik waktu orang tua masih hidup maupun sudah meninggal. Salat tepat waktunya,
bersedekah, berakhlak mulia, berjihad fisabilillah. Kita mencari amal terbaik, masing-masing diri kita mencari ya, masing-masing diri kita mencari agar kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah menyelamatkan kita dari api neraka yang telah Allah sebutkan dalam neraka, walaupun belum kita lihat ya, di dunia api neraka belum kita lihat. Namun kita lihat, sudah kita membaca dalam Al-Quran. La yamutu fiha wa la yahya. Manusia diadab di neraka, tidak mati dan tidak hidup. Allah ingatkan tentang adab neraka yang adab itu sangat keras sekali. Gambarannya ya, neraka, jika ada gunung meletus gitu ya, mengeluarkan bara api yang merah, kita melihatnya ya, kita sekarang bisa melihat ya di mana-mana ya, di YouTube misalnya kita melihat, misalnya di Spanyol kemarin ya, La Palma, bagaimana mengeluarkan lahar, mengeluarkan api, yaitu mengeluarkan bara api ya, lahar yang merah menyala begitu ya. Ini di dunia ya. Nah, manusia-manusia yang tidak taat kepada Allah SWT dimasukkan dalam neraka yang panasnya melebihi dari panasnya api di dunia. Kita melihat lahar api gunungnya, tidak mampu kita. Kemudian sahabat Abu Mas'ud bertanya, dan bukan hanya sahabat Abu Mas'ud ya, sahabat-sahabat yang lain juga banyak bertanya, karena mereka adalah manusia-manusia yang sangat cinta, semangat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah ya. Dengan bentuk macam-macam ya, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, belajar, nuntut ilmu agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari wajah manusia. Namun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang memberikan makanan ya. Dalam surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Aku memberi makan ini adalah untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih dari kamu. Aku bersedekah ini karena aku takut nanti aku dikumpulkan di hari kiamat nanti. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami takut suatu hari yang ketakutan itu merata di hari itu. Kita ingin diberi keamanan Allah karena kita beramal soleh, karena kita mempersembahkan amal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang paling utama adalah mentauhidkan Allah ya. Kita belajar apa itu tauhid, apa itu syirik, kita ngerti ya apa itu sunnah, apa itu bid'ah, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian tatkala sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang amal yang paling afdal, yang paling banyak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban Nabi SAW bisa kita dengarkan tadi dalam hadis tadi, berbeda-beda ya, sesuai dengan keadaannya yang tanya dan juga tentang keadaan pertanyaan itu ya. Siapa yang tanya, siapa yang dihadapi. Rasul beda-beda. Ada yang bertanya, apa yang amal yang paling afdal? Nah, kalau dalam keadaan, kalau terhadap Abdullah bin Mas'ud ini, Rasulullah SAW menjawab ya, as-salatu ala waktiha. Pertama, engkau harus sholat tepat waktunya. Ini kepada Abdullah bin Mas'ud ya. Kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketiga, al-jihad fi sabilillah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
tatkala bertanya kepada Nabi, ayyul amal ahabbu ila Allah, fa ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna ahabbal a'mali ila Allah. Rasulullah SAW menjawab bahasanya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mardiyah ladaihi, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Wa dzalika bi an yuhafidhal muslimu ala adaiha ba'da sama'ihi al-adhana. Setelah dia mendengar adzan. Jadi seorang muslim setelah mendengar adzan, kemudian kita mengikuti ya, tatkala muadzin mengucapkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikuti, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ikuti, asyhadu an la ilaha illallah. Dengarkan ya muadzin, supaya kita dapat pahala seperti muadzin ya. Muadzin ini pahalanya besar. Supaya kita dapat pahala seperti muadzin ini, kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita ikuti. Sampai membaca hayya 'alas shalah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah selesai Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikuti la ilaha illallah. Kemudian kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin lil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'adtah. Sampai kita berdoa, ya Allah, doa-doa yang lain kita mohon orang tua kita diampuni oleh Allah, dikasihani oleh Allah. Atau doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika minal muslimin. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengingat orang tua kita. Kita as-salatu ala waktu yang kita tadi dengarkan hadis Nabi ini kepada Abdullah bin Mas'ud, ayyul a'mal afdal ilallah. Rasul menjawab as-salatu ala waktu, yaitu saat kita mendengarkan adzan selesai, kemudian kita sholat ya. Laki-laki pergi ke masjid, sholat wajibnya itu di masjid, laki-laki ya, pergi ke masjid ketemu sholat. Perempuan ambil wudu ya, sebelum ambil air wudu, setelah adzan, kemudian sholat langsung ya, karena ini di antara amal yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an yuhafidhal muslimu ala adaiha ba'da sama'ihi al-adhan wa dzikrul afdhaliyah huna lil haddi wal hadhi ala al-isra was salat. Rasulullah menyebutkan yang pertama itu adalah as-salatu ala waktiha ya, salat sesuai dengan waktunya. Itu untuk memberi semangat kaum muslimin ya, agar mereka bersegera melaksanakan sholat tepat waktunya, tidak menunda-nunda, tidak malas-malas, sudah dulu gitu ya. Namun al-hadhu wal hadhi al-isra, ya bersegera melaksanakan sholat wajib ya. Kemudian wa adami takasul wa ta'khir fi adaiha, tidak malas, tidak menunda-nunda dalam melaksanakan sholat ya. Godaan kita ini banyak sekali ya. Sholat wajib 5 kali dalam sehari, dari subuh sampai isya ya. Ada saja ya pikiran-pikiran yang amal-amalannya yang ganggu kita. Kalau waktu duhur misalnya kerja kita kan, nah kita ingat hadis Rasulullah ini ya, ingat ini bahwasanya as-salatu ala waktiha, salat sesuai dengan waktunya, salat tepat waktunya. Kita bersegera, pekerjaan kita tinggalkan sejenak, kita sholat ya. Kalau dibilang misalnya tidak enak ya orang Islam itu ya, kerja ninggalkan kerjaannya, sholat. Ini ucapan orang-orang yang tidak mengerti agama atau orang-orang bukan muslim ya. Padahal dalam diri seorang yang beriman, sholat itu adalah tiang agama, tegaknya agama. Dengan sholat seorang bermunajah, berdialog dengan Allah SWT, memohon pertolongan kepada Allah SWT. Ya Allah, tolonglah urusan-urusanku.
Orang ditanya, siapa memberi rezeki? Allah. Oleh karena itu kamu sholat waktu mencari rezeki, meminta pertolongan Allah, dimudahkan, diturunkan rezeki dari langit. Allah akan mudahkan, ya. Kemudian walianna fi adaiha fi awalil waqt dalilan alal hirsi 'alaiha. Seorang yang menekan salat di tepat waktu, ya, setelah azan, menunjukkan dia orang yang sangat bersemangat dan orang yang benar-benar menjaga salatnya. Kemudian wa ala anna al-muslim ya'rif haqqallah wa yuhafid 'alaihi, dan menunjukkan seorang yang salat setelah azan menunjukkan bahwa muslim itu mengetahui hak Allah yang wajib dia tunaikan, dan dia menjaga hak Allah tersebut. Wa yu'addihi idza wajaba alaihi fi waqtihi. Hak Allah yang wajib kita tunaikan adalah salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha wa aqimis salat. Tegakkanlah salat, perintahkanlah keluargamu dengan salat, sabarlah dalam mengerjakan salat. Salat adalah perintah Allah. Hak Allah yang wajib kita tunaikan. Kita diberitahu untuk salat. Ustaz, bagaimana sih sholat itu? Nah, ini beda lagi, ya. Tentunya harus belajar cara sholat dari seorang muslim. Tentunya kita tinggal di Indonesia mengetahui cara sholat, ya. Belajar sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita tunaikan sholat kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW agar kita menjadi manusia yang dekat dengan Allah SWT. Duna ta'jil atau taswif. Kita sholat tanpa terburu-buru, tanpa menunda. Tanpa terburu-buru, tanpa menunda, ya. Terutama nanti sholat wajib, ya, dengan khusyuk, tenang. Demikian juga saat sholat sunnah, gitu ya, seperti sholat tarawih, tanpa tergesa-gesa, tanpa juga menunda. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celaka orang-orang salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salat mereka, yaitu wahumul ladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha aw hatta yakhruja waqtuha. Itu orang-orang yang tidak salat sesuai dengan tepat waktunya, keluar dari waktunya, adalah orang-orang yang lalai dari salatnya dan tidak menunaikan tuntunan salat, ya, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tomak ninahnya, gitu, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Tsumma ayyu?" Lalu amalan apa lagi, ya Rasulullah, setelah salat tepat waktunya yang dicintai oleh Allah, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah memberi kabar kepada Rasulullah SAW, memberi kabar kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain, bil ihsan ilaihima wal qiyami bi khidmatihima wa tarki uquqihima. Tidak durhaka kepada orang tua, tidak meninggalkan berkhidmah kepada kedua orang tua, tidak meninggalkan perbuatan ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Walamma kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lahu umun, karena Abdullah bin Mas'ud punya ibu, ya, ihtaja ila dzikri birri walidayhi ba'da salah, lianna salah haqqullah wa haqqul walidain ya'ti ba'da haqqillahi azza wajal. Karena Abdullah bin Mas'ud ini, Rasulullah mengetahui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini mempunyai ibu, ya, mempunyai ibu. Dan setelah hak Allah ditunaikan, yaitu sholat, hak Allah, ya, sholat itu adalah hak Allah. Rasulullah memerintahkan agar Abdullah bin Mas'ud menunaikan hak untuk kepada manusia yang paling dekat dengannya, yang telah mengandungnya, menyusuinya saat waktu masih kecil, yaitu ibunya. Dan ini juga terdapat dalam surat Al-Isra, ya, ayat ke-23, di mana
Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dhulli rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Kami perintahkan kepada manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersembahkan Allah Subhanahu wa taala. Bil walidaini ihsana, adalah kedua orang tuanya dia ihsan, baik kepada kedua orang tuanya. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya, jika kedua-duanya atau salah seorang dan keduanya ya berusia lanjut, fala taqul lahumā uff, jangan ucapkan wala tanharhumā, jangan membentak, namun ucapkanlah qaulan karīmā, ucapan yang mulia. Ini ucapan yang baik ya. Jangan sampai menyakiti orang tua. Baik dengan ucapan lisan maupun dengan lewat handphone, telepon atau WhatsApp ya misalnya. Hati-hati ya. Bahkan Allah SWT memerintah kepada kita untuk mengucapkan kepada mereka ucapan yang terhormat, ucapan yang mulia. Dan sopan satulah kepada kedua orang tua. Ucapkanlah Rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Kasihlah kedua orang tua ya Allah sebagaimana mereka berdua telah mengasihi aku waktu kecil. Dalam doa surat Al-Ahqaf ayat 15 tadi, Allah mengajarkan doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, tunjuklah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala shalihan tardahu. Jadi ingat juga orang tuanya. Tunjuklah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau ya Allah yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melanjutkan surat Al-Ahqaf ayat 15 ini yang di dalam terkandung doa untuk memohon kepada Allah agar menunjuki kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun, kata Ali bin Abi Thalib, al-ayah nazalat fi Abi Bakar, turun kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata Ali bin Abi Thalib dalam tafsir Al-Baghawi, aslama abawahu jami'an, ibu bapaknya masuk Islam. Abu Bakar Siddiq, orang tuanya ini masuk Islam, ayah ibunya masuk Islam. Walam yajtami' li ahadin minal muhajirin abawahu ghairuhu, dan sahabat-sahabat muhajirin tidak ada yang seperti seperti Abu Bakar Siddiq ini. Sahabat-sahabat muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah tidak ada yang seperti Abu Bakar Siddiq yang orang tuanya keduanya masuk Islam. Maka awsahu bihima, maka Allah mewasiatkan kepada Abu Bakar Siddiq agar mensyukuri nikmat Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Allah, tunjuklah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Nikmat apa? Iman, masuk Islam, mengerti tentang tauhid, mengerti apa itu syirik, menjauhinya. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman yang Allah berikan kepada Abu Bakar Siddiq dan kepada kedua orang tuanya. Maka Allah mewasiatkan, wasainal insan biwalidayya, kami wasiatkan kepada manusia, kepada Abu Bakar Siddiq, agar hendaknya dia memperhatikan kedua orang tuanya, terutama ibunya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamlu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya terutama mengandung dan menyapihnya 30 bulan. Kemudian hatta idza balagha, sampai dia telah mencapai usia 40 tahun. Hatta idza balagha syuddahu wa balagha 40 sana,
Dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kita bersyukur ya. Kita, mayoritas kita, orang tua kita muslim, beriman kepada Allah. Walaupun di antara kita ada ya orang tuanya yang tidak muslim, tidak beriman, namun mayoritas muslim. Kita bersyukur. Ya Allah, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau ya Allah. Aku terlahir sebagai seorang yang orang tuaku beriman kepada Engkau, muslim. Dan inilah nikmat Allah yang besar. Yang kita lihat di sana banyak sekali manusia-manusia yang tidak diberikan nikmat iman oleh Allah SWT. Padahal telah diberi petunjuk oleh Allah SWT. Al-Quranul Karim diberi petunjuk oleh Allah, hidayah. Hidayah bayan ya, hidayah keterangan Al-Quran dan hadis Nabi. Allah telah turunkan misalnya surat Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah telah jelaskan. Sudah biasa kita dengar gitu ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan itu tidak beranak dan tidak beranakkan. Namun manusia masih tetap saja menyatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Sambil mempunyai keyakinan Isa adalah Tuhan, lahir tanggal 25 Desember, kemudian mengucapkan atas kelahiran anak Tuhan. Maka kita kaum muslimin mengucapkan bukan selamat ya, ucap selamat, tapi kita mengucapkan kalau ketemu dalam mengingatkan kelahiran anak Tuhan, maka kita menyatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi bukan mengucapkan selamat hari gitu ya. Karena kita diperintahkan untuk mengucapkan lakum dinukum waliyadin. Nah, itu yang diucapkan Rasulullah SAW. Bukankah di zaman Rasulullah ada kerajaan besar Romawi yang mereka menuhankan Isa, mengatakan Isa adalah anak Tuhan? Bukankah zaman Rasulullah SAW ada orang-orang Yahudi hidup berdampingan? Mereka mengatakan Uzair adalah anak Tuhan. Namun Rasulullah tidak mengatakan selamat hari raya kelahiran Uzair, selamat hari raya kelahiran Isa. Rasul mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ini akidah, keyakinan. Kita tumbuhkan al-wala, loyalitas, cinta hanya kepada Allah, wal bara, dan tidak menyukai sesuatu yang bertentangan dengan ketauhidan. Menyatakan Tuhan yang Maha Esa, yaitu mengesakan Allah SWT, dan membenci mengatakan Tuhan punya anak. Subhanallah amma yusyrikun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka bersekutukan. Nikmat Islam, nikmat iman ya, banyak sekali manusia tidak tahu. Padahal surat Qul Huwallahu ahad Allah jelaskan ketika para sahabat ada pertanyaan, tolong tunjukkan nasab Tuhanmu. Orang-orang musyrikin begitu ya. Bagaimana nasab Tuhanmu? Maka turunkan surat Qul Huwallahu ahad. Allah itu satu. Ahad. Kalau Tuhan itu 2, 3 berarti salah ya. Tuhan itu satu. Ahad ya, Tuhan satu. Allah samad. Tuhan itu bergantung semuanya kepada Dia ya. Kita bergantung kepada Allah SWT. Kemudian di antara ciri Tuhan adalah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nabi Isa ibunya adalah Maryam, berarti diperanakkan. Ya. Yaitu dari Maryam, maka bukan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah SWT. Nabi Adam misalnya. Nabi Adam manusia ya. Diciptakan Allah SWT dengan tidak seperti Isa. Isa alaihissalam diciptakan melalui kun fayakun, melalui ibunya. Nabi Adam kun fayakun, tanpa ayah dan tanpa ibu. Kemudian Hawa diciptakan melalui tulang rusuk Adam. Nabi Isa tanpa ayah dari ibunya. Adapun kita semuanya dari ayah dan ibu kita.
Dan sifat Allah tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, nikmat iman kita syukuri. Maka kita mohon kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Hatta idza balagha syuddahu wa balagha arba'ina sana. Tatkala dia telah mencapai umur 40 tahun. Wa kana Abu Bakar sahiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 18 sana. Umur 18 tahun, sahabat Abu Bakar ini sudah bersahabat dengan Nabi. Wa Nabi sallallahu ibnu 20 sana. Saat itu usia Rasul 20 tahun, Abu Bakar Siddiq sudah bersahabat dengan Nabi di usia 18 tahun. Ya. Jadi dua tahun ya, yaitu jarak antara umur usia Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah SAW. Jadi sudah berapa tahun semenjak Rasulullah SAW diutus 40 tahun, berarti hampir 20 tahun berteman dengan Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan ini Rasulullah, Abu Bakar menyatakan iya, aku membenarkan, karena melihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Berdagang bersama Rasulullah SAW, ya, di usia masih muda. Falamma balagha arba'ina sana wa Nabi SAW wa nubi'a Nabi SAW. Tatkala umur 40 tahun Nabi SAW sudah diangkat jadi nabi, ya. Maka amana bihi wa da'a rabbahu. Dia pun beriman kepada Muhammad, lalu dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, tunjukkan aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepada aku. Bertemu dengan Muhammad. Abu Bakar Siddiq dipilih oleh Allah menemani Rasulullah, bertemu dengan Muhammad SAW. Maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura. Maka kita bersyukur juga, ya. Kita lihat kenikmatan-kenikmatan batin kita, keimanan kita. Tatkala kita mengenal dakwah salaf, dakwah tauhid, mengajak kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, menjalankan sunnah Nabi, menjauhi kebid'ahan. Kita bersyukur, ya Allah, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau, ya Allah, yang telah Engkau berikan kepada aku, ya Allah. Nikmat Engkau banyak, di antara nikmat yang besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita mengerti tentang tauhid. Kita sebelumnya, ya, kita mengenal sejenak, ya, dakwah salaf, dakwah tauhid 20 tahun yang lalu. Tidak ada, kita tidak mengenal melalui radio, tidak mengenal melalui YouTube atau televisi parabola. Namun sekarang dengan mudah banyak ustadz-ustadz, ya, S3, lulusan Madinah, S2, S1, semuanya berdakwah. Banyak sekali, kita bersyukur Allah sehingga kita mengaji, mendapatkan ilmu, diajari oleh ustadz dengan mudah. Kita berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, kita tinggal di negeri Indonesia. Kami bersyukur, ya Allah, atas nikmat yang Tuhan Kau berikan kepada kami, ya Allah. Kepada aku, ya Allah, nikmat iman. Mengerti tauhid, mengerti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengerti apa itu syirik, menjauhi kesyirikan. Mengerti sunnah Nabi dan menjauhi kebid'ahan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nikmat Allah pada kita adalah diantaranya, ya, tentunya melalui media-media televisi seperti ini, Aliman Televisi, ya, dan televisi-televisi yang lainnya, ya, radio, internet, ya, WhatsApp. Banyak sekali nikmat-nikmat kita belajar, ya, Islam, iman dengan mudah. Mari kita terus berdoa, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mal shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa innal muslimin. Rabbi auzi'ni, berdoa Abu Bakar Siddiq berdoa, tunjukilah aku, ya Allah. Tunjukilah aku, ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Engkau telah memberikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku bil hidayah wal iman. Engkau beri petunjuk kepadaku dan keimanan, ya Allah. Wa ana amal shalihan tardo, dan agar aku dapat beramal saleh yang Kau ridhoi. Qala Ibnu Abbas, wa ajabahu Allah azza wa jalla fa'ataqa tis'atan minal mu'minin yu'adzabuna fillah.
tatkala As-Siddiq berdoa, wa ana a'mala sholihan tardha, tunjuklah aku untuk beramal soleh yang kau ridhoi. Maka Allah tunjukkan amal soleh yang diridhoi, yaitu apa? 9 orang yang beriman di Mekah, termasuk sahabat Bilal ya, Ammar bin Yasir, disiksa, dibeli oleh Abu Siddiq, dibebaskan sebagai budak. 9 orang sahabat Rasulullah. Doanya dikabulkan. Rabbi auzina ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amal sholihan tardahu. Tunjuklah aku amal soleh yang kau ridho ya Allah. Nah, kita mohon kepada Allah SWT ya, agar Allah memberi petunjuk kepada kita amal soleh yang diridhoi. Kita nggak tahu. Kita dulu nggak ngaji, kemudian diberi petunjuk. Kita ngaji ke masjid ya. Kita ngaji Quran, sunnah dengan pemahaman salafus ummah. Ini kita yakin, ya Allah, doa saya dikabulkan ya Allah. Engkau tunjuki aku kepada jalan yang lurus. Engkau beri petunjuk aku untuk mengaji. Pengajian hadir, menuntut ilmu hadir. Sebagaimana Abu Siddiq ya, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ataqa tis'atan minal mu'minin yu'adzabuna fillahi walam yurid syai'an minal khair illa anahu Allahu alaihi. Dia Abu Siddiq membeli budak-budak bukannya untuk supaya budak-budak itu kuat kan ya, bisa membantu rumahnya, tidak. Namun untuk agar Allah menolong dia, agar Allah menyelamatkan dia. Seperti tadi ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Aku memberi makan ini, aku bersedekah ini, aku beramal soleh ini liwajhillah, untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Aku ngaji ini untuk mengharap wajah Allah. Aku belajar ini untuk mengharap wajah Allah. Aku mengajar ini untuk mengharap wajah Allah. Nah, ini perlu kita tanamkan dalam hati kita ya, kata-kata lillah ini kepada anak kita, agar kita tidak merasa rugi nilai anak kita ya, tatkala anak kita berjuang bela agama Islam. Kita memberikan biaya. Misalnya anak kita ini belajar di pondok, belajar agama. Mau jadi apa kamu? Jangan kata-kata mengecilkan. Karena nilai agama ini besar. Seorang yang memiliki anak yang soleh, yang berilmu, beriman, mendoakan dia akan mendapatkan manfaatnya. Pernah kita dengar hadis Rasulullah SAW ya? Idza matal insan, apabila manusia telah meninggal dunia, in qata anhu amaluh, amalnya akan terputus. Illa min thalatha, kecuali 3 hal. Illa min sadaqatil jariyah, sedekah jariyah. Ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang diajarkan yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ya, kan ada ilmu juga yang enggak bermanfaat. Yuntafa'u bi. Awaladin salihin yad'ulah. Atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, anak yang beriman. Maka kita jangan mengecilkan peran-peran pondok pesantren, belajar di pondok. Seperti kalau kita hidup 20 tahun yang lalu mungkin begitu ya, kata-kata mau jadi apa, atau 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Oh, jadi apa di pondok, belajar di agama. Karena waladin sholihin yad'ulah. Kita mohon anak-anak kita mempunyai hati inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagaimana Abu Siddiq beramal soleh untuk memperjuangkan agama. Maka kita mendukung berusaha diri kita demikian juga, ngajari diri kita juga anak-anak kita. Tatkala diri kita, anak kita melakukan suatu kebaikan, entah itu meminjamkan, entah itu bersedekah, kita dukung.
sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan dia, kita arahkan. Anak kita belajar, ya misalnya ada temennya minjem sesuatu, minjem uang dan sebagainya, selama cukup, oh ya enggak apa-apa, diajari untuk anak kita bersedekah dengan sedekah yang sesuai dengan keadaannya, kita ajari untuk lillahi ta'ala, tanpa takut bahwasanya Allah SWT tidak akan mengganti. Allah akan mengganti kebaikan-kebaikan dengan hal yang baik, ya. Sebagai doa kita, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala shalihan tardahu, amal saleh yang kau ridho, ya Allah, tunjukkanlah ya Allah. Waslih li fi dzurriyyati, dan Nabi Abu Bakar Siddiq juga berdoa, perbaikilah aku dan anak keturunanku. Fa ajabahullah, maka Allah mengabulkan permohonan Abu Bakar Siddiq ini. Walam yakun lahu walad illa amanu jami'an. Tidak dia punya anak, Abu Bakar Siddiq ini punya anak, melainkan semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waslih li fi dzurriyyati. Fajtama'a lahu, maka terkumpul, ya, Abu Bakar Siddiq terkumpul. Pada Abu Bakar Siddiq apa? Islamu abawaihi, ayah ibunya masuk Islam. Wa auladihi jami'an, anak-anaknya masuk Islam semuanya. Wa adraka Abu Quhafa, Nabi, ayahnya beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi SAW. Wa banuhu Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, ya, Abdurrahman, bertemu dengan Nabi juga. Wa banuhu Abdurrahman bin Abi Bakar wa banu Abdurrahman, anaknya, cucunya juga bertemu dengan Nabi. Semuanya bertemu dengan Nabi, dari ayahnya, anaknya, cucunya, dan semuanya beriman kepada Nabi. Waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Kita mohon kepada Allah SWT, ya, agar doa kita ini, surat Al-Ahqaf ayat 15 ini dikabulkan Allah SWT. Kita, anak-anak kita, orang tua kita, semua keturunan kita menjadi orang yang beriman. Waslih li fi dzurriyyati. Lalu kita menyatakan, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepada Engkau, ya Allah. Usia 40 tahun. Hendaknya seorang waspada bahwasanya dia akan mengalami kematian. Di bulan-bulan Juli yang lalu, ya, bulan Juni, Juli, atau bulan-bulan waktu Covid tersebar, teman-teman kita usianya masih muda. 46 tahun, 40 tahun, 30 tahun, masih muda 20, meninggalkan kita. Terlebih lagi, hatta idza balagha syudda wa balagha arba'in, tatkala sudah mencapai 40 tahun, hendaknya kita menyatakan waspadaan. Inni tubtu ilaika ya Allah. Aku bertobat kepada Engkau, ya Allah. Artinya kehidupan kita tidak lama lagi. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus waspada. Angan-angan kita, yaitu harapan-harapan dunia kita, kita ingatkan agar kita tidak tertipu, bahwasanya kita harus waspada terhadap kematian dan menyatakan inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah, aku bertobat kepada Engkau, ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mudah-mudahan doa dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini bisa kita panjatkan kepada Allah SWT, dihafalkan, ya. Kita mohon kepada Allah SWT dengan doa, ya Allah, tunjuklah kami untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah, dan kepada orang tua kami, dan agar kami dapat beramal soleh yang Engkau ridho, ya Allah, dan agar kami dapat beramal soleh yang Engkau ridho, ya Allah. Tunjuklah kami untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Kau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, dan agar kami Kau beri petunjuk pada hidayah-Mu, ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang bertobat kepada Engkau, ya Allah. Kami bertobat kepada Engkau dan kami akan kembali kepada Engkau. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami, dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan kita hambanya yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala,
jadikan hamba-hamba Allah yang ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, doa-doa yang lain dan faedah-faedah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan doa dan dalam ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.